Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita membaca hadis riwayat Imam Bukhari sebagaimana biasa. Rasulullah SAW ini tidak atau hampir mirip dengan riwayat yang kita baca di malam Selasa yang lalu. Namun ada beberapa hal yang berbeda yang juga layak kita bahas. Qala Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayfi ghayra musbahin fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه البدعة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur, yang tetap melimpahkan kebahagiaan dan rahmat dan anugerah sepanjang waktu dan zaman. Rabiul Awal yang mulia penuh keluhuran telah meninggalkan kita. Bulan cinta dan bulan kerinduan telah meninggalkan kita, dan kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih akan menemui Rabiul Awal atau kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Namun saudara-saudariku yang memuliakan hadirin hadirat, walaupun bulan cinta dan kerinduan telah meninggalkan kita, namun cahaya Rabiul Awal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahayanya tetap berbijar selama zaman ini masih ada hingga zaman berakhir, berganti dengan kehidupan yang kekal. Tetap cahaya keluhuran sang Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun hamba-hambanya, menuntun hamba-hambanya Subhanahu wa taala menuju cinta Allah, menuju pengampunan Allah, menuju samudera kelembutan dan kasih sayang Allah. Maka sampailah sedemikian banyak hamba-hambanya pada keluhuran-keluhuran kebahagiaan dan cinta Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya melebihi segala makhluk satu sama lain. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, jika kulihat seseorang lelaki bersama istriku, niscaya aku akan memukulnya dengan pedang tanpa ada pengampunan. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kabar ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'jabuna min ghairati Sa'd, apakah kalian takjub, kagum dengan pencemburunya Sa'ad? Wallahi la ana aghyar minhu, demi Allah aku lebih mempunyai sifat pencemburu daripada Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar dari seluruh cinta orang kepada orang lainnya. Dan tentunya cemburu itu datangnya dari cinta. Jika ada makhluk atau umat ini yang mencintai makhluk lainnya atau orang lainnya lebih daripada cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam cemburu. Wallahu aghyar minni, dan Allah, kata Rasul, lebih maha mencemburu dariku. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan makna ucapan ini adalah memberi kepahaman yang utama kepada Sa'ad bin Ubadah bahwa tiada layak ia murka dengan kecemburuan seperti itu, karena ia lebih berhak untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari kecintaannya kepada istrinya. Dan juga kita pahami dari hadis ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memalingkan perhatian para sahabat daripada membenci Sa'ad bin Ubadah, agar memahami para sahabat ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai seluruh umatnya
dan Allah lebih maha mencintai lagi. Dijelaskan, wa min ajli ghairatillahi harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan sebab daripada dan dari karena kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan jahat, perbuatan hina yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Imam Ibnu Hajar Hujjatul Islam Barakatullana menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya tidak menjauh darinya. Karena semakin hamba banyak berbuat hal yang hina, maka akan semakin dekat kepada kemurkaannya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pemaaf. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelanjutan hadis ini, wala ahada ahabbu ilaihi al-'udur min Allah. Dan tiadalah sesuatu yang lebih menyukai memaafkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf. Jika seluruh alam semesta tidak memaafkan kita, Allah Subhanahu wa taala tetap Maha Pemaaf. Wa min ajli dzalika ba'atha al-mubasysyirin wal mundzirin. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam agar menuntun mereka yang terjebak di dalam kehinaan agar dirangkul menuju keluhuran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan maaf bagi mereka yang terjebak di dalam kehinaan dan bahkan Allah menyukai memaafkan. Maka jangan putus asa bagi yang terjatuh di dalam kehinaan dosa. Wala ahada habbu ilaihi bid'atu min Allah min ajli dzalika wa'ada al-jannah. Dan tiada sesuatu yang lebih menyukai pujian daripada Allah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Riwayat Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga. Kenapa? Untuk orang-orang yang memujinya. Sampailah kita hadis ini masih memberikan kejelasan berkaitan kuat dengan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Jami'ah oleh Hujjatul Islam Barakatullana Imam Ahmad bin Zain al-Habashi alaihi rahmatullah. Kita malam hari ini masih di dalam bab pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai pujian karena pujian itu datangnya dari cinta. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk yang paling mulia dari semua makhluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari namanya saja Muhammad, yaitu yang paling banyak dipuji. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang paling berhak dipuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sebab itu riwayat Sahih Bukhari kita telah dengar malam Selasa yang lalu bahwa ketika mereka menamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mudzammam, yaitu yang paling banyak dicela atau paling berhak dicela, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur para sahabat mereka menamakan aku mudzammam dan sungguh aku adalah Muhammad. Mereka menamakan aku orang yang banyak dicela, tapi sungguh namaku adalah orang yang banyak dipuji. Hal itu menenangkan para sahabat radhiyallahu anhum wa daripada sedihnya mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam
digelari muzammam, orang yang banyak dicaci. Yang mencaci cuma segelintir, namun yang memuji adalah Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta, kecuali jin dan manusia yang berdosa, yang tidak mengerti cinta dan rindu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini masih dalam makna kalimat alhamdulillah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat maghrib diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, saat beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, telah mengangkat tubuhnya dari ruku, yaitu saat i'tidal, ucapan yang diucapkan adalah Sami Allahu liman hamidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar orang-orang yang memujinya. Semoga Allah jadikan hati kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hati dari bisikan syaitan yang mengajak kita untuk bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mempertanyakannya sampai di surga sekalipun. Riwayat Imam Al-Tabari di dalam tafsirnya, ketika orang-orang telah masuk surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka. Salah satunya ditanya, engkau wahai fulan, di saat anu, di waktu anu, di tempat anu, engkau bersangka buruk kepadaku. Maka hamba itu berisau dan takut, ya Allah, bukankah kau sudah memaafkanku? Betul wahai Allah, saat itu aku salah sangka kepadamu. Allah SWT menjawab, sudah kumaafkan dan telah kuampuni. Tuh di surga masih Allah SWT kejar dengan pertanyaan bagi orang-orang yang pernah sangka buruk kepada Allah. Semoga Allah menjaga hati kita daripada bersangka buruk kepada Allah, dan hati kita selalu asyik memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mendengar orang-orang yang memujinya dengan suara atau tanpa suara. Seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menuntun kita kepada keterpujian, menuntun kita untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu berupa musibah atau kenikmatan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda berkata bahwa aku menyukai bersyukur kepada Allah jika datang musibah. Subhanallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini derajat yang tinggi. Kalau derajat yang awam seperti kita senang dalam kenikmatan, sabar dalam musibah, itu sudah mulia. Tapi derajat para ahli siddiqiyatul kubra, mereka itu sabar dalam kenikmatan dan bersyukur saat datangnya musibah. Berat bagi kita. Tapi apa yang tersimpan di dalam ucapan Sayyidina Umar bin Khattab yang berkata bersyukur jika kena musibah? Karena 3 hal. Yang pertama, musibah tidak menimpa imanku, hanya menimpa keduniawian. Tak hartanya, tak keluarganya, entah dirinya atau tubuhnya dan lainnya, beban penyakit atau lainnya, bukan pada imanku. Kalau pada imanku itu musibah yang besar. Kalau pada musibah-musibah lainnya, aku bersyukur karena musibah itu bukan pada imanku. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu memberikan musibah yang lebih daripada yang kuterima, dan lebih berhak dan lebih layak aku mendapat musibah yang lebih besar daripada musibah yang kuterima. Cuma Allah telah meringankannya.
Maka aku bersyukur kepada Allah dengan musibah itu, karena Allah Maha mampu memberi musibah yang lebih besar tapi tidak memberikannya padaku. Dan yang ketiga adalah setiap kali datang musibah Allah menghapuskan dosa-dosaku. Hadirin hadirat, tentunya derajat ini sangatlah berat bagi kita, namun layak kita pahami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, layak kita ketahui ucapan rahasia kalimat sami Allah liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Riwayat Sahih Bukhari, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala dari ruku dengan ucapan ini, maka salah seorang melantunkan ucapan yang belum diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Spontanitas yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Maka selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa di antara kalian tadi yang berbicara? Diam semua para sahabat radhiyallahu anhum. Sampai 3 kali Nabi bertanya, baru orang itu berkata, aku ya Rasulullah. Mengucapkan kalimat Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wahai Tuhan kami dan bagimu pujian yang sangat banyak, hamdan katsiran thayyiban, pujian yang sangat banyak, yang sangat mulia, mubarakan fihi, dan penuh dengan keberkahan, yaitu berlipat ganda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapanmu itu diperebutkan oleh 33 malaikat. Bid'ah wa 30 malaikat. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bid'ah itu adalah antara 3 sampai 9 disebut bid'ah. Tapi Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa kalimat itu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi itu berjumlah 33 huruf. Maka kalimat itu diperebutkan oleh 33 malaikat untuk dicatat dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, malaikat belum pernah tahu pujian seindah itu. Maka oleh sebab itu mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 33 malaikat berebutan untuk mencatatnya. Menunjukkan setiap satu huruf pujian itu ada satu malaikat yang menjaganya. 33 huruf disampaikan dalam kalimat ini, 33 malaikat yang mencatatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia kemuliaan alhamdulillah ini, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat agung. Dan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini layak kita pahami dan kita renungkan, yang dengan itu kita akan berusaha selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, atas kemahabaikannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pujian lebih daripada pujian hamba kepadanya, yaitu berupa limpahan pahala yang 10 kali lebih besar hingga 700 kali lebih besar dari perbuatan hamba. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita teruskan kalimat alhamdulillah ini dengan kalimat Rabbul Alamin. Rabb mempunyai 3 makna. Makna yang pertama adalah Maha Pengasuh atau pengasuh yang mengasuh. Rabb seperti kalimat Rabbayani kama rabbayani shaghira, sebagaimana ayah bunda kami mengasuh kami saat kami kecil.
Karena makna Rabb itu bukan khusus untuk Tuhan saja, tetapi bisa untuk manusia atau semua yang mengasuh. Dan yang kedua, pertama dari tiga makna ya, yang pertama adalah yang mengasuh. Yang kedua adalah yang memiliki. Yang memiliki juga disebut Rabb. Maka oleh sebab itu riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, dulu di masa jahiliyah para budak itu mereka mengucap kepada majikannya Rabbi, pemilikku. Tidak salah secara makna bahasa, namun Rasulullah SAW melarang itu. Jangan sesekali di antara kalian para budak memanggil kepada tuannya Rabbi, pemilikku, jangan. Tapi boleh ucapkan Sayyidi wa Maulai, tuanku dan junjunganku. Dijelaskan oleh para ulama, kalau seandainya budak diajarkan Nabi mengucap kepada majikannya Sayyidi wa Maulai, maka sungguh sangat berhak ucapan itu, lebih berhak kita mengucapkannya kepada Sayyidina Muhammad. Majikan kepada budak, kepada majikannya dari Nabi mengucap Sayyidi wa Maulai, maka sungguh tidak salah jika kita mengucapkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kultus ataupun syirik, waliyadzubillah. Nabi yang mengajarkannya. Saudara-saudariku yang memuliakan, hadirin hadirat, maka oleh sebab itu makna Rabb yang kedua tadi pemilik. Yang ketiga adalah Tuhan, Allah SWT yang disembah. Nah, tiga-tiganya ini terangkum ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maha mengasuh, maha memiliki, dan memang maha berhak disembah. Tiada yang disembah selainnya Subhanahu wa taala. Tiada yang layak disembah selainnya. Tiada yang lebih maha mengasuh melebihinya. Dan kesemua yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kan manusia bisa beli tanah dari mana? Ia dari pemilik tanah dari mana asalnya? Hadirin, apakah dia yang menciptakan tanah dari tiada, atau menciptakan dunia dari tiada, atau menciptakan air dari tiada? Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, bahkan diri kita. Karena kita tidak mencipta diri kita dari tiada. Allah yang menciptanya, Allah yang mengasuhnya, Allah yang memilikinya, Allah yang maha berhak disembah olehnya. Makna kalimat Rabb, Rabbul Alamin. Al-Alamin mempunyai beberapa makna yang disepakati oleh para ulama kita. Al-Alamin ini ada dua, yaitu segala sesuatu selain Allah, dan makna yang satunya adalah khusus untuk jin, malaikat, dan manusia. Karena alam ini juga bisa dibaca alimi, yaitu yang mempunyai pengetahuan atau yang mempunyai alam pemikiran sanubari. Tiga, yaitu malaikat, jin, dan manusia. Selain makhluk lainnya tidak banyak diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, jadi mempunyai dua makna. Makna yang pertama, segala sesuatu selain Allah. Makna lainnya adalah khusus jin, manusia, dan malaikat. Rabbul Alamin meliput keseluruhannya. Maha pemilik jin, manusia, dan malaikat yang menciptakan Allah. Maha pengasuh jin, manusia, dan malaikat Allah juga. Maha memiliki
Maha Pencipta dan Maha berhak disembah oleh jin, manusia dan malaikat, juga Allah Subhanahu wa taala. Mengambil makna yang kedua, segala sesuatu selain Allah, segala sesuatu selain Allah diasuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat mengasuh adalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Hewankah, manusiakah, atau jinkah, atau malaikatkah, punya sifat pengasuh atau seluruh sifat, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pahamlah kita makna alhamdulillahirabbil alamin di dalam kitab Risalatul Jami'ah oleh Imam Ahmad bin Zain Al-Habasyi alaihi rahmatullah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Pujian yang meliputi segenap kenikmatannya dan juga meliputi seluruh tambahan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Di dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi Allah Adam alaihissalam di masa dia di surga selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah di bumi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk bertani, berternak dan lain sebagainya. Maka Nabi Allah Adam bingung, dia tidak bisa bersama para malaikat selalu bertasbih dan memuji Allah seperti saat dia di surga. Makanya pada wahai Allah, ajari aku ucapan yang bisa membuatku sama seperti yang selalu memujimu dan bertasbih padamu seperti saat aku di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan padanya agar membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Maka ini telah meliputi pujian dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, hal ini ada di dalam Ratibul Atas, dalam Ratibul Haddad, dalam Wirdul Latif. Dalam Wirdul Latif ada jelaskan tentang kalimat alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, jelaslah bahwa rahasia kemuliaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini membuat hidup kita terpuji, membuat kita dimuliakan oleh yang Maha mampu memuliakan hamba-hambanya. Hadirin hadirat saudara-saudariku yang memuliakan, rahasia keluhuran Allah Subhanahu wa taala tersimpan di dalam tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling indah dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan malam Selasa yang akan datang kalimat selanjutnya, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya kita akan teruskan insyaallah selesai malam hari ini pembahasan tentang alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudariku yang memuliakan, hadirin hadirat, malam Selasa yang lalu dan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang makna hamdalah ini, mungkin yang ketiga atau yang keempat, yang ketiga kalau salah, tidak selesai makna hamdalah alamin. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi jiwa kita untuk asyik memujinya. Maka oleh sebab itulah layak kita memperbaiki hari-hari kita untuk selalu berbuat hal-hal yang terpuji, tapi bukan dengan maksud dipuji oleh makhluk, dengan maksud dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan kita ingin dipuji oleh makhluk, maka tentunya hal itu tidak membawa pahala apa-apa bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala, jika engkau ingin dipuji oleh makhluk, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu membuat hati makhluk memujimu.
Maka oleh sebab itu perbuatan kita ingin dipuji oleh makhluk adalah perbuatan yang sia-sia, karena Allah bisa membalikkan perbuatan kita untuk dipuji orang, justru Allah balikkan orang itu membenci kita. Oleh sebab itulah dalam salah satu riwayat guru mulia kita Musnid al-Arif billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib mensyarahkan salah satu makna daripada ingin dipuji oleh orang lain itu, tidak penyakit-penyakit hati seperti itu tidak bisa terobati kecuali oleh tuntunan guru. Kalau hanya membaca saja, maka hal itu akan sulit dia jalani, karena guru itu bukan hanya bicara, tapi melimpahkan cahaya keberkahan tuntunan itu yang membuatnya mampu untuk meninggalkan hal-hal yang hina di dalam niat-niat di hatinya. Dan salah satu kejadian, seorang murid berkata kepada gurunya, sampaikan oleh beliau menyampaikan hikayatnya, masalah tidak ingin dipuji oleh orang itu masalahnya gampang, aku bisa berbuat, nggak perlu repot-repot ngaji. Maka oleh sebab itu ia pun banyak membantu orang lain, bersedekah pada orang datang, aku butuh ini, sedekahi. Besoknya orang yang sama datang lagi, aku sudah kena musibah ini dan itu, dia bantu. Setelah itu ia gembira dan merasa sedikit bangga atau sangat bangga atau sedikit bangga atas perbuatan baik yang telah ia perbuat, dan ingin menyampaikannya kepada gurunya bahwa dia telah banyak membantu orang. Ia duduk ngobrol dengan gurunya, mulai masuk ke arah-arah untuk menyampaikan bahwa aku banyak membantu orang. Dia berkata, zaman sekarang banyak orang susah. Gurunya berkata, balik-baliknya nanti ke sana. Gurunya berkata, iya. Sampai sekarang banyak yang meminta pertolongan. Betul. Sampai aku didatangi oleh orang yang sama setiap hari meminta bantuan dan aku membantunya. Gurunya tertawa. Orang itu minta padamu, aku yang suruh untuk mengujimu. Sebagaimana kau berpikir bahwa kau bisa berbuat baik dengan niat-niat yang suci dari selain Allah SWT. Buktinya kau ingin menyampaikan kepada orang lain bahwa kau telah berbuat ini dan itu, Wamina dari gurunya. Oleh sebab itu duduk bersama guru untuk mengobati penyakit hati kita, karena kita tidak mampu mengobati penyakit hati kita itu hanya dengan membaca saja, karena butuh cahaya yang menerangi jiwa hingga sifat-sifat hina itu sirna. Jika sifat-sifat hina itu mau diobati dengan buku, dengan kepahaman otak kita, pemikiran kita, otak dan pemikiran kita sudah tertipu dan terjebak oleh sifat-sifat hina di hati kita. Bagaimana kita ingin mengobati hati kita? Dengan membaca atau dengan lainnya? Tapi kalau dengan cahaya, justru itulah yang bisa membuat hati tersuci dan termuliakan daripada tuntunan-tuntunan yang agung, tuntunan-tuntunan yang luhur, hingga ia lupa dengan perbuatan baiknya dan ia selalu ingat dengan aib-aibnya. Saudara-saudariku yang memuliakan, maka sebanyak apapun dia berbuat, tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangi jiwanya hingga ia selalu lupa dengan perbuatan baik yang pernah ia kerjakan dan selalu ingat terhadap dosa yang pernah ia berbuat. Maka ia selamat dari sifat sombong, dari sifat riya, dari sifat sum'ah, dari segala sifat hina yang ada di hati yang menggerogoti pahala. Justru itu semua sirna dan hilang
dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang maha berwibawa, maha berhak dicintai. Dia sibuk dengan rindu pada Allah, sibuk dengan rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibuk hari-hari pemikirannya untuk memperindah dirinya lebih indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian, dan ia melewati aktivitasnya dengan hati yang suci, dengan hati yang luhur, maka diamnya dan bicaranya tetap cahaya yang membawa keberkahan bagi wilayah sekitarnya, bagi kerabatnya, bagi saudaranya, bagi masyarakatnya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah SWT menjadikan kita di antara mereka. Hadirin hadirat, kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diterangi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan dan membersihkan sifat-sifat yang hina. Sungguh kita tidak mampu untuk membersihkan diri kita sendiri kecuali dengan tuntunan Sang Maha Pengasuh yang maha mengasuh diri kita, sebagaimana ucapan Hujjatul Islam Barakatul Anam Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad alaihi rahmatullah, qad kafani al-murabbi min su'ali wa ikhtiyari Wadu'ai ibtihani syahidun li biftigari hingga akhir. Doa-doa dan munajatnya itu ia telah menyampaikan kepadanya juga dalam salah satu syairnya, qad kafani al-murabbi min su'ali wa ikhtiyari wadu'ai waktihali syahidun li biftigari. Dan dalam lain doa lainnya, qad ista'antu rabbi ala mudawati qalbi, telah kumohon pertolongan kepada Tuhanku, qad ista'antu rabbi ala mudawati qalbi, untuk mengobati hatiku. Hadirin hadirat, ini Hujjatul Islam Barakatul Anam Butubul Isyak Wawatul Ibad wal Bilad Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad menitipkan hatinya kepada Allah untuk diobati daripada segala hal yang tidak ada puji. Lebih-lebih lagi kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah. Memohon namamu yang maha suci, terangi jiwa kami, terangi jiwa kami dengan cahaya namamu, hingga terhapus sifat-sifat yang hina dari hati kami. Ya Allah, siapa yang mampu berbuat ini selain-Mu? Kaulah yang menciptakan hati dan maha membolak-balikannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Ya Allah, wahai yang maha mampu membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami dalam agama-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Qad ista'antu rabbi ala mudawati qalbi, telah kumohon permohonan kepadamu wahai Allah untuk mengobati hatiku, perbaiki hati kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki hari-hari kami ya Allah, benahi permasalahan hidup kami, benahi hari-hari kami, siang dan malam kami yang dalam permasalahan dan kebingungan. Berikan penyelesaian dan kemudahan ya Allah. Yang terjebak dalam penyakit-penyakit hati,
Beri kami cahaya terang benderang hingga kami lupa dengan segala apa-apa yang telah kami perbuat dari pahala, dan kami selalu diingatkan pada dosa-dosa kami, lupa atas aib-aib orang lain, dan selalu ingat pada aib-aib kami. Ya Allah, jangan jadikan hati kami selalu ingat pada aib orang lain dan lupa pada aib kami sendiri. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. إذا أراد الله بعبد خيرا بشره الله بعيوب نفسه وستر الله من عيوب غيره. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hamba-hambanya, Allah melihatkan perbuatan dosa-dosanya, dan Allah tutupi dari perbuatan dosa orang lain. Ya Allah, Ya Allah. Demi kemuliaan kalimat Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Allah, perangi hari-hari kami dunia dan akhirat dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan keluhuran dunia dan akhirat, dengan kemudahan dunia dan akhirat, dengan keindahan dunia dan akhirat. Wahai pemilik dunia dan akhirat, Ya Allah, jauhkan kami dari musibah di hati kami berupa penyakit-penyakit hati. Jauhkan kami dari musibah yang zahir yang menimpa kehidupan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah Rabbul arshil azim, Samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Hadirin hadirat, selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kalimat takdim dan doa untuk oleh guru kita Fadilatul Sayyid Da'ilullah Al-Habib Ud bin Muhammad Bagir Al-Abbas, maka Allah bin yataqabbal mashkura. Ya Rasulullah,
La